Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mencurahkan semua nikmat-nikmatnya pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mendengar kajian bersama Al-Ustaz Al-Mahbub Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang akan meneruskan pembahasan salah satu usul wa adillatihah. Kemudian salawat dan taslim semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, hingga umat beliau yang meniti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Sebelum kajian ini dimulai, Ana akan membacakan beberapa tata tertib selama kajian berlangsung. Yang pertama, kami mohon pada semua partisipan Zoom untuk check-in menggunakan nama asli. Kemudian yang kedua, kami mohon pada semua partisipan Zoom, baik ikhwan ataupun akhwat, untuk menonaktifkan fitur audio dan videonya agar tidak menimbulkan fitnah di antara kita dan tidak mengganggu kajian kita pada pagi hari ini. Kemudian yang ketiga, pertanyaan bisa diketik via chat room Zoom atau pada kolom komen pada YouTube Kolbun Salim TV. Kemudian yang keempat, kami persilakan pada semua partisipan Zoom untuk bertanya langsung pada Ustadz pada sesi tanya jawab dan kami mohon untuk present. Kemudian yang kelima atau yang terakhir dan yang sangat kami tekankan pada semua partisipan Zoom, pada jamaah kajian pagi hari ini untuk memperhatikan adab-adab penuntut ilmu, adab-adab terhadap ilmu, terhadap ustadz dalam bermajelis dan lain-lain. Mungkin kajian ini adakah sesi kuis Ustadz? Kayaknya belum bisa gitu. Karena kita masih offline ngajaran, jadi mungkin kita ya sir. Nah, insyaallah. Ya sarallahu murakum kulakum. Untuk kajian pagi hari ini belum memungkinkan untuk ada sesi kuis dan tapi kuis nggak apa-apa di 5 menit nanti terakhir. 5 menit terakhir. La bas ya Ustaz, ma fi muskilah. Ana nahnu madza nakhaf an nuzaijakum. La bas lana. Baik, barakallahu. Al-amru biyadikum. Barakallahu fiikum. Barakallahu. Mungkin sekian mukadimah yang dapat Anda sampaikan dan selebihnya waktu dan tempat kami persilakan pada Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal mashkuru. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ahibati fillah. Setelah kita mengkaji tentang 3 perkara yang perlu untuk dipelajari, kemudian diamalkan dalam kehidupan ini. Yang pertama, bahwa Allah Jalla Jalaluh menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita, dan Dia tidak meninggalkan kita begitu saja. Tapi Allah mengutus utusannya, mengutus Rasulnya. Barang siapa yang taat kepada Rasul ini, maka dia masuk surga. Barang siapa yang taat kepada Nabi Musa, pada masa Nabi Musa, dia akan masuk surga. Barang siapa yang taat kepada Nabi Isa alaihissalam ketika Nabi Isa ada di dunia ini, maka dia masuk surga. Dan Allah menutup para utusannya dengan Nabi kita Muhammad alaihissalam
Maka barang siapa yang taat kepada Nabi, patuh dan mengikutinya, niscaya dia akan masuk surga, dan yang bermaksiat maka neraka tempatnya. Yang kedua, bahwa Allah tidak ridha untuk disekutukan dengan sesuatu apapun dalam peribadatannya. Tidak itu nabi, tidak itu malaikat. Artinya Allah ingin semua beribadah hanya untuk Allah saja. Yang ketiga, bahwa yang taat kepada Rasul, mentauhidkan Allah Azza wa Jal, maka dia tidak boleh memberikan loyalitas dia. Dia tidak boleh mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Walaupun mereka adalah orang yang paling dekat. Ini konsekuensi dari seorang yang mentauhidkan Allah, mengikuti Rasul SAW. Ini konsekuensi dari asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian setelah itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang agama ini. Karena tidak sedikit orang yang beragama, tapi dia ya kalau ngelihat gayanya, omongannya, kerjaannya, seperti orang yang tidak beragama Islam. Karena dia melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan agama dia. Biasanya yang seperti ini terjadi karena orang-orang yang Islamnya keturunan. Sehingga dia tidak belajar dan tidak mengkaji Islam dengan benar. Nah, ini yang akan kita lanjutkan tentang pembahasan agama kita ini. Apa sih Islam ini? Baik, silahkan dibaca. Dari I'lam arsyadakallah. I'lam arsyadakallah. Nah. Qala Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, i'lam arsyadakallah bi ta'atih annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Wa a'zamu ma amara Allahu bih at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah wa a'zamu ma naha anhu syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Beliau mengatakan ketauhidah. Kita perlu tahu. Kita perlu berilmu sebelum beramal. Arsyadakallah li ta'ati. Semoga Allah membimbingmu untuk taat dan patuh kepada Allah Jalla Jalla. Apa yang perlu diketahui? Annal hanifiyah. Bahwasanya al-hanifiyah. Agamanya Nabi Ibrahim. Al-hanifiyah adalah agama Islam. Apa agama Islam? Agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama yang menghadap kepada tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah saja, berpaling dari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Beliau menjelaskan hal ini tentang agama Nabi Ibrahim. Karena kalau kita lihat, ada 3 agama yang ada saat ini yang semuanya mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Orang-orang Yahudi melakukan hal itu. Orang-orang Nasrani juga melakukan hal itu. Tapi ternyata penisbatan diri mereka kepada agama Nabi Ibrahim nggak benar.
ngomong doang. Nggak terbukti kalau mereka pengikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi. Nabi Ibrahim itu bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslim. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kok berbicara tentang Hanifiyah? Agama Hanifiyah. Agama yang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ahibati fillah. Orang-orang di Mekah, tatkala Nabi berdakwah kepada mereka, mereka itu mengaku pengikutnya Nabi Ibrahim. Mereka mengaku hal itu. Mereka mengaku keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka disebutkan oleh beliau bahwa agamanya Nabi Ibrahim, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, itu anta'budallah mukhlisan lahuddin. Intinya bagaimana engkau beribadah kepada Allah ikhlas, memurnikan segala bentuk ibadahmu, ketaatanmu, kepatuhanmu hanya kepada Allah saja. Itu agamanya Nabi Ibrahim. Bagaimana orang-orang di Mekah mengaku pengikut Nabi Ibrahim? Iya, mereka melakukan umrah, mereka melakukan haji, mereka tawaf, mereka mengagungkan Ka'bah. Tapi ternyata dalam peribadatan mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Bukan itu agama Ibrahim. Ahibati fillah. Kenapa kok Nabi Ibrahim? Tadi udah disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim ini semua agama mengaku pengikut Nabi Ibrahim. Bahkan orang-orang musyrikin di Mekah juga mengaku keturunan Nabi Ibrahim. Maka harus dijelaskan Nabi Ibrahim itu agamanya apa sih? Islamnya Islam seperti apa gitu. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nahl ayat 123. Memerintahkan kepada Nabi SAW agar mengikuti Nabi Ibrahim. Nah, silakan dibaca. Di An-Nahl 123. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Subhanallah jemaah. Nah, Nabi Ibrahim ini adalah panutan seluruh nabi sesudah Nabi. Semuanya itu bermuara kepada Nabi Ibrahim. Secara nasab, secara agama. Jadi semua nabi yang diutus setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, maka mereka keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak dua. Yang dari keturunannya menjadi para nabi. Nabi Ishak atau Nabi Ismail terlebih dahulu, kemudian Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak ini Yakub. Dari Yakub inilah Bani Israel. Semua nabi-nabi. Engkau tinggal sebutkan siapa mereka. Nabi Musa, Nabi Harun, nanti kemudian Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam. Semua keturunannya Nabi Ibrahim secara nasab dan secara agama. Mereka diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim, dan Nabi kita pun diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Karena memang kalau kita melihat perjuangan Nabi Ibrahim menegakkan tauhid ini, sebuah perjuangan yang sangat indah, yang seharusnya menjadi percontohan untuk semuanya. Bahwa dakwah itu mengajak kepada tauhid.
Di surat Al-Baqarah ayat 130-132. Kita lihat bagaimana Allah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak menyukai agamanya Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Nah, silahkan dibaca. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Lanjut. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya atau Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya atau Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu pada anak-anaknya, demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Subhanallah. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi agama Nabi Ibrahim. Jadi yang mengatakan tiga agama ini pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata yang terbukti hanya Islam. Orang-orang Yahudi menyekutukan Allah Azza wa Jalla, mengatakan Uzair putra Allah. Bahkan mereka hendak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa putra Tuhan. Mereka mempercayai Trinitas, hanya umat Islam yang bertauhid. Dan umat Islam dituntut untuk mentauhidkan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan anta'budallah, agar engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya kepada Allah saja. Bicara ibadah, maka ibadah ini memiliki dua makna. Yang pertama umum, yang kedua khusus. Makna umum adalah melaksanakan perintah agama dengan penuh cinta dan ketundukan. Apa aja pokoknya perintah agama, kita beribadah kepada Allah, artinya kita melaksanakan apa yang Allah inginkan. Tapi dengan penuh cinta dan ketundukan. Bukan terpaksa. Maka dalam Islam, la ikraha fiddin. Nggak ada pemaksaan dalam beragama. Kalau ada orang kafir dipaksa masuk Islam, dipaksa sholat, nggak sah Islamnya, nggak sah sholatnya. Dia nggak beribadah kepada Allah. Ibadah itu melaksanakan tuntutan syariat ini dengan cinta dan ketundukan. Tunduk penuh perendahan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun makna khusus untuk ibadah ini adalah tauhid, yakni mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan wabidzalika amarallahu jami'an nas. Seluruh umat manusia itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam alam semesta ini hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah, dan kita diciptakan untuk itu.
Kenapa kita berada sekarang? Ada 8 miliar manusia. Diciptakan untuk apa sih mereka? Namun banyak manusia yang lupa dengan tujuan diciptakannya manusia. Sehingga terkadang ada manusia yang tujuan hidupnya ya sama seperti domba atau sapi. Hanya untuk memuaskan nafsunya. Dia hanya memikirkan perutnya dan yang di bawah perut. Kegiatan dia hanya rutinitas belaka untuk kebutuhan hidup. Padahal tadi dibacakan di surat Adz-Dzariyat ya, ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi nggak ada tujuan lain untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan disebutkan makna ya'budun, arti beribadah kepadaku, yakni yuwahiduni. Jadi di antara makna ibadah adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ini tadi makna khusus ibadah itu engkau beribadah. Karena ibadah itu nggak disebut ibadah kecuali kalau engkau ikhlas lillahi ta'ala. Kalau engkau melakukan kesyirikan yang tidak disebut ibadah. Nggak nyampe tuh kepada tujuan hidup manusia. Tujuan diciptakan manusia. Subhanallah. Kalau kita merenungkan ayat ini. Kita akan sadar. Bahwa semua fasilitas yang ada yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah faktor yang mendukung kita. Untuk merealisasikan tugas kita. Itu mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sebagian orang sibuk dengan fasilitas yang ada, lupa dengan tujuannya. Fasilitas itu dipakai untuk beribadah. Tubuh kita, rizki yang Allah berikan kepada kita. Itu seharusnya sebagai sarana yang membantu kita untuk bertauhid. Kemudian beliau menjelaskan bahwa perintah Allah yang terbesar. Nih, hal ini perlu kita bicarakan serius. Karena ada banyak perintah Tuhan. Sebagian kita itu melaksanakan perintah Allah banyak. Tapi yang paling besar dia tidak lakukan. Yang paling besar ini kunci dari semuanya. Kalau yang paling besar ini tidak dikerjakan, maka semua amal soleh yang dikerjakan itu sia-sia. Apa? At-tauhid. Perintah Allah yang paling agung itu adalah mentauhidkan Allah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Kita sudah sempat membahas bahwasanya ketika seorang beriman, asyhadu an la ilaha illallah, dia beriman dengan wujud Allah. Dia beriman bahwasanya Allah sebagai pencipta, pengurus alam semesta ini, Allah memiliki asma'ullahul husna dan sifat-sifat yang mulia. Kemudian kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ini yang disebut dengan tauhidul uluhiyah. Jadi tuntutan kita ketika beribadah kepada Allah itu adalah yang pertama berkaitan dengan ilmu. Kita mengetahui Allah yang menciptakan. Kita meyakini, kita menetapkan Allah yang memberikan rizki. Allah yang memiliki nama-nama yang indah. Allah itu As-Sami, Al-Basir, Al-Alim. Memiliki sifat-sifat yang mulia Allah Jalla Jalaluh. Kemudian ada yang dikenal dengan setelah Tauhidul Itsbat, ada Tauhidul Talab. Konsekuensinya apa? Ketika engkau tahu bahwa Allah yang menciptakan dirimu, maka antuwahidahu, anta'budahu, wahdahu la syarika. Beribadah kepada Allah. Ini perintah Allah yang paling besar. Yang lainnya itu ngikutin.
Kayak kalau kita bicara rukun Islam, yang pertama syahadat. Apa gunanya engkau sholat? Apa gunanya engkau puasa? Apa gunanya engkau sodako, membantu orang miskin, menolong mereka, memberikan santunan kepada anak-anak yatim, bahkan menyekolahkan mereka dengan biaya yang tinggi. Tapi engkau tidak punya syahadat, nggak ada gunanya. Karena ini perintah yang paling agung gitu loh. Bahkan ini syarat. Adapun larangan Allah. Wa a'dhamu ma naha an. Larangan Allah yang paling besar adalah syirik, jemaah. Wa huwa da'watu ghairihi ma. Ini syirik dalam uluhiyah, yaitu berdoa kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah Jalla Jalaluh. Jamaah rahimakumullah. Kita akan membaca kenapa kok tauhid itu perintah Allah yang paling agung. Dan kenapa kesyirikan itu adalah larangan Allah yang paling besar. Jadi orang kalau tidak berzina, ini orang nggak berzina. Orang ini tidak mencuri. Orang ini tidak perampok. Oh, Masya Allah orang baik. Tapi dia melakukan kesyirikan, berarti dia telah melakukan pelanggaran yang paling besar dalam kehidupan ini. Jadi orang yang melakukan kesyirikan itu, orang yang tidak mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh, maka Allah sebutkan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yakni dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, wal musyrikin, atau orang-orang musyrik. Apa kata Allah tentang mereka? Fi nari jahannam. Orang-orang itu tempatnya di dalam neraka jahannam. Kekal di dalam. Dan mereka seburuk-buruknya makhluk. Kata siapa? Kata Allah. Kenapa? Karena dia telah melakukan pelanggaran terbesar yang tidak bakal diampuni. Nggak ada ampunan jemaah buat orang yang mati melakukan kesyirikan. Maka Islam datang bukan untuk menyalah-nyalahkan orang. Tapi untuk mengajak umat manusia ini selamat dari azab Allah. Agar mereka tidak menjadi manusia dan makhluk yang terburuk. Bahkan Allah Jalla Jalaluh ketika memvonis orang-orang itu. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Balhum adhal. Bahkan mereka lebih tersesat dari binatang. Makanya vonis yang Allah berikan. Nama yang Allah berikan kepada orang-orang musyrik. Orang-orang kafir. Syarrul bariyah, seburuk-buruknya ciptaan, karena mereka lebih buruk daripada binatang. Binatang itu tidak melakukan kesyirikan. Mereka tunduk kepada Allah Jalla Jalaluh. Binatang. Semua yang di langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah SWT. Tapi banyak manusia yang tidak melakukan itu. Kembali kepada perintah terbesar dan larangan yang terbesar yang seharusnya manusia itu ya kalau bicara hendak berbuat dia akan lihat perintah yang paling penting mana dulu gitu loh. Ada skala prioritas. Di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan mereka itu punya aturan yang nggak boleh dilanggar. Mereka juga punya aturan yang wajib dikerjakan. Ternyata perintah untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan ini adalah perintah pertama dan larangan pertama yang ada di dalam Al-Quranul Karim.
Jadi kalau kita buka Al-Quranul Karim yang 30 juz ini, dimulai dengan surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah. Di ayat 21 dan 22 kita akan mendapati ini perintah yang pertama dalam Al-Quranul Karim. Nah, silakan dibaca di Al-Baqarah 21, 22. Dua. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا أندادا وأنتم تعلمون. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk. Karena itu janganlah kamu adakan tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Barakallahu fikum. Allah sebutkan, wahai umat manusia. Wahai umat manusia. An-Nas ini beberapa ulama menyebutkan bahwasanya masuk di dalamnya bangsa jin pula. Dalam kalimat An-Nas. Sebagaimana Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hal itu. Sehingga panggilan ya ayyuhan nas bukan hanya untuk manusia belaka sebenarnya. Karena tadi kita membaca di surat Adz-Dzariyat bahwa Allah tidaklah menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sehingga panggilan dalam Al-Quran ya ayyuhan nas, maka dari kalangan bangsa jin pun dipanggil. Makanya bangsa jin itu dituntut juga untuk mengamalkan Al-Quranul Karim. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nih, sembahlah, beribadahlah, mengabdilah, tauhidkanlah, murnikan ibadahmu. Ini bicara Hanifiyah tadi. Itu menghadap kepada Allah saja, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kenapa? Alladzi khalaqakum. Allah itu yang menciptakan kalian. Siapa yang menciptakan kalian? Allah Jalla Jalaluhu. Makanya kalau ada yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa itu diciptakan apa tidak? Diciptakan. Beliau lahir dari rahimnya Maryam alaihissalam. Dan seluruh umat manusia itu diciptakan sama Allah Azza wa Jalla. Walladzina min qablikum. Dan orang tua kalian. Siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan Maryam? Siapa yang menciptakan ibunda Maryam? Hanna, istrinya Imran. Siapa? Allah Jalla Jalla. La'allakum tattaqun. Dengan kalian mentauhidkan Allah, kalian akan jadi orang yang bertakwa gitu. Jadi kalau bicara inti orang bertakwa, inti orang baik itu gimana? Ya dia bertakwa. Inti takwa ya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang melakukan kesyirikan, maka tidak disebut orang baik. Gimana mau disebut orang baik? Sedangkan Allah menyebutnya syarrul bariyah. Lalu Allah menyebutkan, siapa sih Allah itu? Yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Kita semua hidup di atas bumi ini jemaah.
Kita melihat bagaimana langit yang begitu kokohnya, bagaimana air hujan itu turun, bagaimana kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, keluar buah-buahan, datang binatang ternak, makan dari tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan. Lalu Allah katakan, "Fala taj'alu lillahi andadan." Jangan jadikan untuk Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, sedangkan kalian tahu Allah yang menciptakan kalian. Allah yang menurunkan air dari langit. Makanya kadang-kala ada buah-buahan yang dijadikan sesajian untuk selain Allah Jalla Jalaluh. Ada binatang ternak yang disembelih, yang dipotong untuk selain Allah Azza wa Jalla. Apa manusia nggak berpikir? Bisa kita berikan buah-buahan ini kepada selain Allah? Allah menyuruh kita menyembelih atas namanya. Kemudian silakan dimakan. Bukan diberikan kepada selain Allah Jalla Jalaluh. Kemudian jamaah di surat An-Nisa ayat 36. Allah Jalla Jalaluh di ayat ini menyebutkan 10 hak. 10 hak. Kita akan baca sebentar lagi. Dan kita tahu hak pertama, kunci pertama adalah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apa. Orang yang beriman dan mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh, semakin sempurna keimanannya, maka akan berdampak kepada perintah-perintah yang sesudahnya. Dia akan melaksanakan hak-hak yang lainnya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi orang yang paling baik hablum minallahnya, itu orang yang paling baik hablum minannasnya. Seharusnya seperti itu. Kalau hablum minannasnya nggak baik, berarti ada masalah dengan keimanan dia. Nah, silakan dibaca di surat An-Nisa ayat 36. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Masya Allah jemaah. Ayat ini dapat digunakan sebagai standar untuk mengetahui orang baik. Ada 10 hak yang Allah sebutkan. Allah mulai dengan apa yang tadi dibahas oleh Syekh. Perintah Allah yang paling besar, larangan Allah yang paling besar. Apa? Perintah Allah yang paling besar adalah mentauhidkan Allah, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Larangan terbesar, wala tusyriku bihi syai'an. Jangan melakukan kesyirikan. Makanya dosa yang paling besar yang tidak diampuni syirik. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ayu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Maka Nabi SAW menyebutkan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Engkau menjadikan bagi Allah sekutu, tandingan. Engkau memohon kepada selain Allah, engkau berdoa kepada selain Allah, sedangkan Allah yang menciptakan engkau gitu.
Ini dosa yang paling besar. Ini hak Allah yang paling harus kita jaga. Berkaitan dengan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Ja'far bin Abi Thalib ketika dia berjumpa dengan Najasyi. Kemudian Najasyi bertanya tentang Islam. Tentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dia sebutkan. Wa amarana an na'budahu. Wa nakhla'a. Ma kunna na'budu min duni. Wa amarna an na'budallaha wahdahu. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah saja dan berlepas diri meninggalkan segala yang kita sembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini perintah beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Karena ada orang Islam beribadah kepada Allah tapi melakukan kesyirikan. Maka Allah sebutkan. Kemudian setelah itu berbuat baik kepada orang tua. Ini yang kedua. Berbuat baik kepada orang tua. Jadi kalau ada orang berbakti sama orang tuanya, tapi tidak mentauhidkan Allah, maka kuncinya dia nggak punya untuk masuk surga. Nggak bakalan masuk surga. Nggak bakalan masuk surga. Allah mengharamkan surga buat orang-orang kafir. Mereka tidak akan masuk surga sampai kata Allah Jalla Jalaluh, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai onta itu bisa masuk ke lubang jarum. Walaupun dia orang baik. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, wabidil qurba. Berbuat baik kepada kerabat-kerabat nih, silaturahim. Kalau ada orang berbakti kepada orang tuanya, pandai menyambung rahimnya, Masya Allah. Masyarakat memuji, menyanjung dia. Tapi dia melakukan kesyirikan, maka Allah mencela dia. Dan Allah akan mengazab dia. Yang keempat, wal yatama. Berbuat baik kepada anak-anak yatim. Islam peduli nih. Nih, nilai-nilai kemanusiaan itu dijaga. Tapi jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Ini nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kalau ada yang bicara agama itu, ya bagaimana kita berbuat baik kepada manusia, menebarkan kedamaian, ya, mengentas kemiskinan, berbuat baik kepada sesama, menjaga lingkungan. Ya betul. Itu salah satu nilai agama. Namun yang paling besar, inti agama itu, anta'budallah wahdahu, engkau beribadah kepada Allah, hanya kepadanya, dan tidak melakukan kesyirikan. Jadi kadangkala orang ini berusaha menutup-nutupi nilai-nilai agama yang paling besar. Kemudian dia sibuk menyebutkan nilai-nilai agama yang lainnya. Betul. Tapi ingat, yang paling besar nilai agama itu adalah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan. Taib. Sampai mana kita yang keempat? Yang kelima, wal masakin. Berbuat baik kepada orang-orang miskin. Itu nilai-nilai agama adalah bagaimana kita mengentas kemiskinan. Bagaimana yang kaya peduli sama orang miskin. Bagaimana yang berduit berusaha untuk berbagi dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Wal jari dzil qurba. Yang keenam, berbuat baik kepada tetangga dekat. Di masa COVID-19 ini, tunjukkan keislamanmu. Jangan engkau hanya hablum minallah, tapi hablum minannasnya, subhanallah. Kalau kita lihat nih jamaah, Allah menyebut hablum minallahnya sekali. Yaitu mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Karena ini hak yang paling agung dari hablum minallah. Setelah itu ada 9 hak ini hablum minannas. Jangan sampai ada orang mengatakan ini menunjukkan bahwa Islam ini sangat peduli dengan hablum minannas. Iya betul. Islam sangat peduli dengan hablum minannas. Nilai-nilai keislaman itu betapa indahnya dalam berbuat baik kepada sesama. Tapi jangan lupa, semua itu baru akan ada nilainya kalau yang pertama dikerjakan.
Kalau enggak, kata Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an manthur. Kami datangkan dengan amal-amal soleh yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan debu yang berterbangan. Kemudian berbuat baik kepada tetangga dekat. Ini yang keenam ya. Takut. Taib. Kemudian yang ketujuh. Wal jaril junubi. Al jaril junub. Tetangga yang jauh. Kadang-kala kita kan hanya peduli sama tetangga dekat. Yang jauh kasih juga mereka. Berbagi juga sama mereka. Berbuat baik sama mereka. Agar kita menciptakan masyarakat yang saling mencintai. Saling membantu, saling mengasihi. Nih Islam menebarkan kasih sayang. Karena kadangkala kalau orang hanya berbuat kepada tetangga dekat, tetangga yang jauh nanti merasa tidak diperhatikan. Akhirnya terjadi hasad, iri, dengki di masyarakat. Oh enggak, kita harus peduli dengan semuanya. Wasahibi bil jam. Kawan sejawat, teman-teman kita, teman di kantor, teman bermain. Kita berbuat baik sama mereka gitu. Allah sebutkan dengan detail nih 9 orang yang kita harus berbuat baik sama mereka. Yang ke-8. Yang ke-9, wabni sabil. Berbuat baik kepada ibnu sabil, orang yang terputus dalam perjalanan. Nggak bisa melanjutkan perjalanan dia. Uangnya habis. Mungkin dia dicopet. Mungkin dia dizolimin, dirampok sama orang. Tugas kita bantu. Jangan dibiarin orang itu. Biasanya Ibnu Sabil ini kita nggak kenal. Kalau yang tadi itu kita kenal semuanya. Yang namanya biasanya kerabat kita kenal. Anak-anak yatim kita kenal. Mungkin orang miskin ada yang kita nggak kenal. Tapi tetangga dekat, tetangga jauh. Kemudian teman sejauh kita kenal. Tapi ada Ibnu Sabil, orang yang terputus. Nggak bisa melanjutkan perjalanan. Apa tugas kita? Membantu orang-orang. Memulangkan dia. Kita lihat pemerintah kita ya Masya Allah. Ketika ada orang-orang yang tidak dapat melanjutkan perjalanan di bandara umpamanya. Karena ternyata mereka ditipu oleh travel. Tiketnya itu bodong ternyata. Tugas kita bagaimana memulangkan mereka. Islam tuh udah ngajarin jamaah. Itu tanggung jawab bersama kita. Yang ke-10, wama malakat aimanukum, berbuat baik kepada budak-budak kalian, hamba-hamba sahaya. Kalau kita mendengar cerita perbudakan ya, bagaimana orang-orang kulit hitam dulu dibawa ke Amerika sebagai budak-budak, bagaimana mereka diperlakukan di sana. Islam sudah sejak dahulu memerintahkan untuk berbuat baik. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tuh nggak suka dengan orang-orang yang congkak, yang sombong, dikasih tahu nggak mau dengerin. Sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan Allah. Allah nggak suka. Maka ahibati fillah, kalau kita lihat, kenapa tauhid itu adalah perintah Allah yang terbesar. Syirik itu larangan Allah terbesar karena orang ini diciptakan sama Allah. Dikasih rizki sama Allah. Masa dia berbuat baik kepada 9 orang, berbuat baik kepada orang tuanya, berbuat baik kepada tetangganya yang dekat, yang dia berbuat baik kepada 9 golongan tersebut, tapi dia berbuat jahat kepada yang menciptakan dia dengan cara dia tidak mentauhidkan Allah. Dia menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Maka orang ini disebut orang jahat sebenarnya. Walaupun tadi pandangan manusia memandangnya dia orang baik kok. Masya Allah, peduli sama masyarakat ini dan itu. Oh, tunggu dulu. Yang berbicara atas nama Tuhan, maka tolong baca firman Tuhan. Baca firman Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita tidak menyampaikan sesuatu yang ternyata Allah tidak meridai. Baik, ahibati fillah. Setelah pembahasan ini, Syekh
Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau membahas tentang yang berkaitan dengan 3 landasan utama yang harus dipelajarin dan kita amalkan, yaitu ma'rifatul abdi rabbah, hamba ini mengenali tentang Robnya. Siapa Tuhan kita sih? Kita ini dari dulu dengar Tuhan kita tuh Allah. Tapi siapa Allah? Kadang-kala anak-anak tanya, Allah itu siapa sih? Di sini tugas kita mempelajarinya, mengkajinya, agar keyakinan kita kepada Allah bukan katanya, tapi sebuah keyakinan yang berlandaskan ilmu. Yang kedua, wadinahu. Landasan kedua adalah mengenali dan memahami agamanya. Agama Islam ini apa aja sih yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Kalau tadi adalah gambaran utama bahwasanya agama Islam adalah agama tauhid ya. Agama yang menyebarkan kedamaian, tapi ingat landasan utamanya adalah tauhid kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Jadi akan dibahas tentang pokok-pokok agama ini nantinya. Kemudian wa nabiyahu Muhammad SAW. Itu mengenal Nabi Muhammad SAW. Ini yang akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan selanjutnya. Kita akan mulai dengan mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Di mana Allah itu yang menciptakan. Allah mengutus Nabi Muhammad. Kemudian Allah menjadikan agama yang itu merupakan sarana kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Sehingga nggak kemau kita dalam beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk menyelesaikan pembahasan kitab ini sehingga kita semakin beriman dan semakin bertakwa. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, menambah semangat kita untuk menuntut ilmu, ma'rifatullah, ma'rifatul dinil Islam, wa ma'rifatul Nabi, dan menambah rasa roja dan khauf kita pada Allah. Pertanyaan pertama, Bismillah, izin bertanya Ustadz, apa perbedaan makna Al-Hanafiyah dengan At-Tauhid? Nah, Beda Hanafiyah dan apa makna Al-Hanafiyah dengan At-Tauhid? barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Bicara Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah. Yang disebut oleh Syekh Al-Hanafiyah millata Ibrahim. Jadi Al-Hanifiyah ini memiliki 2 makna. Makna yang pertama umum. Apa makna umum? Al-Hanifiyah maknanya adalah Al-Islam. Itulah agama Nabi Ibrahim AS. Adapun makna khusus dari Hanifiyah itu adalah al-iqbal ala Allahi bit-tauhid. Makna khususnya adalah seorang menghadap kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Yang konsekuensinya dia akan meninggalkan segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Jadi makna Al-Hanifiyah itu ada makna umum, ada makna khusus. Makna umumnya adalah Islam. Makanya kalau kita lihat di beberapa terjemahan dari Thalathatul Usul ini akan disebutkan Islam. Itu makna umum. Makna khususnya adalah menghadap kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Jalla Jalaluhu. Karena ada orang menghadap kepada Allah, dia sholat, dia beribadah, tapi dia melakukan kesyirikan. Jadi seperti itu. Hada wallahu a'lam bishawab.
seperti itu. Barakallahu fikum ya Ustazana. Kemudian kami panggil Ummu Hafiz. Tafadhali. Ummu selanjutnya atau Al-Ukht Mulan. Tafadhali. Al-Ukht Mulan. Tafadhali. Abu Khalifah. Tafadhal. Abu Khalifah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau Barakallahu fiik. di luar topik. Bisa nggak Ustaz ya? Tafadhal. Ini kan ada istri teman Nana. Saudarinya ini terlilit hutang panjang. Yang terlilit hutang siapa? Saudaranya. Istri teman iparnya istrinya teman Ustaz. Saudarinya. Afwan. Coba diulang dari awal. Ada seorang perempuan, umum lah, seorang perempuan. Yang terlilit hutang saudarinya. Okay. Istri teman Nana Ustaz. Nah. Ya ini ini kan pinjaman online Ustaz ya. Yang banyak riba di dalamnya itu. Nah. Terus dia minta tolong dibayarkan kepada ibunya. Siap. Ini bukan kejadian yang pertama dan sudah berulang-ulang Ustaz. Nah. Terus apakah ibunya ini yang membantu dengan alasan malu kepada orang-orang di kampung ini? Tindakannya itu benar dan adil mengingat istri teman ini, saudara istri teman ini punya anak yang lain Ustaz. Jazakallahu khairan. Pertanyaannya, si saudarinya udah nikah belum? Saudarinya udah nikah Ustaz. Oh berarti ada suaminya kan, berarti kan dia? Ada suaminya, tapi kasus utangnya ini tidak diceritakan ke suaminya Ustaz. Justru lari ke ibunya. Siap, seperti itu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Bicara utang. Ini ada hubungannya dengan tauhid. Ketika ada seorang yang mengadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwa dia punya utang. Lalu Nabi mengajarkan kepadanya sebuah doa. Yang doa ini mengandung unsur bagaimana seorang hamba menghadap kepada Allah. Berserah diri kepada Allah, mentauhidkan Allah. Allah akan lunasi utangnya, walaupun seperti gunung Sir. Allahumma kfini bihalalika an harami. Wa aghnini bifadlika amman siwa. Allahumma kfini bihalalika an harami. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu ya Allah. Sehingga aku terhindar dari yang haram. Wa aghnini, dan kayakan aku dengan karuniamu ya Allah. Sehingga aku tidak butuh dengan selain engkau. Ini sebuah penghambaan kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian utang ini di masa sekarang menjadi tradisi. Karena memang ekonomi dunia ini, mungkin Ana salah ngomong, ekonomi di negeri kita ini dibangun di atas utang. Sehingga orang berpikir, kalau nggak utang nggak bisa maju. Kalau nggak utang nggak bisa punya rumah. Nggak utang nggak bisa ini. Akhirnya orang berpikir memang harus berhutang. Kenapa bermunculan pihak-pihak yang mau mengutangin? Karena tahu gaya hidup orang ini udah berubah. Mereka mau semuanya instan.
Sehingga mereka berhutang. Mereka lupa dengan ancaman Allah Azza wa Jalla dengan orang yang berhutang dengan sistem riba. Bagaimana yang menghutangi dan berhutang, yang nulis, yang mencatat, yang bikin aplikasinya, yang memasukkan kontennya, ini semuanya ya dia akan masuk dalam lingkaran orang-orang yang terlaknat. Ya na'udzubillah min dzalik, seperti itu. Baik. Kembali kepada inti pertanyaan tadi. Gimana sekarang ibunya yang membantu saudarinya tadi? Yang pertama, hendaklah dikasih tahu ibunya bahwasanya bukan masalah malu dia berhutang, tapi masalah dosa yang dilakukan oleh anaknya. Kan ibunya melunasi karena takut malu sama masyarakat. Tapi bukan karena takut sama Allah Jalla Jalaluhu. Memang kebanyakan manusia itu lebih malu sama manusia daripada sama Allah. Seharusnya dia mengingatkan putrinya ini, masalahnya ini. Bukan malu sama manusia. Yang engkau lakukan pinjaman dengan sistem riba ini, engkau dilaknat sama Allah Azza wa Jalla. Apa gunanya engkau dapat uang tapi nggak berkah gitu. Itu yang harus ditanamkan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan ibu ini punya anak yang lainnya. Maka ketika ibu ini melunasi utang anaknya itu berhutang sama ibunya. Bukan akhirnya dikasih sama ibunya ya. Tapi anak itu sebenarnya dihutangi sama ibunya. Ini untuk menghindarkan terjadinya iri di antara anak-anak. Wailah anak-anaknya kan, oh enak kalau gitu. Kita kalau kepingin dapat duit dari ibu, utang aja dulu. Nanti dilunasin sama ibu. Maka sang ibu perlu menyampaikan kepada putrinya ini yang berhutang, ini utangmu sama ibu. Ditulis. Anak utang sama ibu. Apalagi dia sudah punya keluarga. Dia udah punya suami. Udah selesai tanggung jawabnya ibu ini dari sisi pembiayaan dia sehingga sampai anak itu menikah. Maka dinasihatkan kepada ibu untuk menghindari terjadinya tadi iri di antara saudara-saudaranya dan tidak membuka peluang mereka niru perbuatan itu, maka disampaikan kalau itu utang dan mereka bikin surat resmi, surat utang. Sebagaimana mereka bikin surat utang via aplikasi ini, tulis surat ada 2 saksinya bahwasanya sang anak berhutang sama ibunya. Dan kemudian kasih tahu ibu cukup di sini. Kalau kau punya utang riba lagi, silahkan. Kau permalukan dirimu sendiri dan ibu akan sampaikan, saya sudah kasih tahu anak saya gitu. Jadi hubungannya antara anak sama suaminya mungkin nantinya sebagai penanggung jawab atas anak itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Kemudian kami panggil Al-Ukht Yuliza Bekasi, tafadhali. Al-Ukht Yuliza. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik wa barak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Afwan menyampaikan 2 pertanyaan ya Ustaz. Yang pertama tadi disampaikan bahwa kesyirikan tidak akan diampuni. Ya begitu ya Ustaz. Lalu bagaimana jika kita tanpa sengaja melakukan kesyirikan gitu? Karena berdagang dan yang seperti pekan lalu itu tokonya sepi yang saya sampaikan, tidak kelihatan orang, akhirnya ada orang yang mengajak kita untuk meminta ke seseorang gitu loh Ustadz. Nah. Tapi ya akhirnya sih tidak dipakai karena kita tahu itu dibuang gitu. Tapi kan kita sudah ke sana gitu Ustadz. Ya. Nah. Dan yang kedua, bolehkah kita menyelesaikan masalah? Misalnya kita punya masalah hati yang galau atau bagaimana gitu, selain kita sholat juga, tapi kita juga pergi ke seorang psikolog atau seperti itu Ustadz. Nah. Mohon pencerahannya, syukron, jazakallah khair. Masya Allah jemaah. Ya, pertanyaan yang menarik sekali ya berkaitan dengan dosa syirik ini yang tidak diampuni. Jadi yang tidak diampuni itu kalau mati di atas kesyirikan.
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik kalau orang mati di atas kesyirikan. Udah nggak ada harapan untuk diampuni. Selain dosa syirik, itu masih ada harapan diampuni. Umpamanya, orang ini berzina. Meninggal orang itu. Dia berzina dalam kondisi membawa dosa zina. Dia belum bertobat. Dosa zina ini masih mungkin Allah ampuni kalau Allah berkehendak. Ini orang yang mati di atas dosa tersebut. Tapi kalau orang itu masih hidup, dia melakukan kesyirikan, maka pintu tobat itu terbuka buat siapapun. Maka Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Allah ampuni buat orang yang bertobat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau ada orang yang melakukan kesyirikan, dia tahu bahwa dia telah melakukan kesyirikan, ya Allah membuka pintu tobat buat dia. Sehingga silahkan bertobat, memohon ampun kepada Allah SWT. Dan kalau bicara syirik nanti mungkin akan dibahas lebih lebar lagi. Syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil ya. Sehingga dua-duanya perbuatan syirik. Orang itu perlu bertobat dan memohon ampun kepada Allah SWT. Sehingga buat yang tadi berangkat ke dukun, minta ini, minta itu, hendaklah dia bertobat kembali kepada Allah Azza wa Jalla, memperbaiki ketauhidannya, memperbaharui keimanan dan keislamannya, dan sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan berangkat ke psikiater, sebenarnya ini seperti orang sakit. Orang sakit itu mengobati dirinya dengan ruqyah, mengobati dirinya dengan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Sakit itu ada sakit lahir, ada sakit batin. Kemudian setelah itu kalau dia berangkat ke dokter nggak apa-apa gitu loh. Psikiater ini kan dokter juga sebenarnya. Artinya dia yang mengkaji tentang penyakit ya kejiwaan manusia. Sehingga berangkatnya seorang ke psikiater itu kurang lebih sama dengan berangkatnya orang ke dokter kulit, ke dokter internis, dokter ini dan itu. Artinya nggak ada masalah insya Allah. Dimana ini termasuk sebab-sebab yang diperbolehkan dalam agama untuk mengobati penyakit kita. Tapi perlu digarisbawahi. Kalau berangkat ke psikiater itu ya harus milih-milih. Sama juga kita berangkat ke dokter, nggak semua dokter. Walaupun sama, ini dokter syaraf loh. Tapi kita milih yang bertakwa kepada Allah ya. Begitu pula tadi cari psikiater yang sudah paham agama. Karena mungkin ada ilmu-ilmu dia yang tidak sesuai dengan syariat. Tapi kalau orang sudah paham agama, maka dia akan tahu mana yang diperbolehkan. Artinya mana terapi yang dalam agama diperbolehkan dan mana terapi yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai agama. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Afwan Ustadz. Ustadz, Afwan satu kali boleh Ustadz? Oh. Mana yang lebih baik ke psikiater atau ruqyah Ustadz? Nah, dua-duanya boleh kalau kita bicara. Ini kalau pertanyaannya sama tadi, mana yang lebih baik ke dokter apa ruqyah sebenarnya? Jadi kita ruqyah kita jalanin, artinya pengobatan ini pengobatan yang dua-duanya diperbolehkan. Apabila dengan ruqyah alhamdulillah sudah cukup, ya sudah selesai. Tapi kadang-kala kalau bicara, sekarang Anda lihat ada banyak raqi ya, Masya Allah. Ada banyak peruqyah itu yang nggak sembarangan meruqyah. Dia akan berusaha untuk menggali masalah yang ada di diri orang ini. Ya modelnya dia udah seperti psikiater ya. Sebelum dia meruqyah dia tanya dulu masalahnya apa ini dan itu. Kemudian dia bukan hanya meruqyah tapi dia juga memberikan solusi gitu loh. Karena ada orang-orang yang diruqyah ternyata masalahnya dia itu tertekan dengan ibunya, tertekan dengan bapaknya gitu loh. Atau dia tertekan dengan kawan-kawan. Dia punya masalah nih anak ini. Sehingga dia menjadi orang yang menyendiri umpamanya. Setan juga datang kepada dia. Jadi kalau bicara mana yang lebih utama, tentunya ruqyah menjadi langkah utama kita. Bagaimana kita meruqyah. Tapi kadangkala berobat dengan cara yang lain diperbolehkan gitu. Nggak ada
Nggak ada larangan sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan jazakallah khair Ustadz, barakallahu fiik. Wa fiik. Jazakumullah khairan ya Ustazana. Pertanyaan selanjutnya, barakallahu fiik Ustaz. Apakah manusia bisa melihat jin atau arwah gentayangan orang yang berhutang, bisa masuk ke benda-benda atau makhluk sehingga kesurupan dan menakuti mukmin? Dan apa hukum takut pada makhluk-makhluk kuntilanak dan lain-lain itu merusak tauhid? Nah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Ya, berkaitan dengan melihat jin. Hukum asalnya itu jin nggak bisa dilihat. Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwasanya innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya setan itu dapat melihat kalian dari sisi yang kalian nggak bisa melihat mereka. Kenapa? Karena bahan ciptaan jin ini berbeda dengan manusia. Dia diciptakan dari api. Terus gimana? Malaikat tercipta dari cahaya. Manusia akan dapat melihat jin ketika jin itu menampakkan dirinya. Bagaimana jin-jin yang datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana jin yang sempat mencuri dari gudang zakat yang dijaga oleh Abu Hurairah. Dia menampakkan dirinya gitu. Jadi ketika dia menampakkan dirinya, maka akan terlihat. Dan penampakan jin ini, makanya kalau kita ngelihat, orang yang melihat jin itu beda-beda model jinnya itu. Tapi kalau melihat manusia, semua sama. Manusia itu ya kayak gitu modelnya. Walaupun kita lihat manusia itu ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang keriting, ada yang lurus. Itu manusia. Bangsa jin kalau kita lihat, model-modelnya tadi. Ada yang mungkin model kuntilanak umpamanya, ada yang model apalagi gundurwo, ada yang modelnya binatang, ular, macam-macam. Jadi mereka memang menampakkan, makanya ada istilah penampakan nih. Jadi mereka itu memang menampakkan diri kepada manusia ini. Itu mungkin saja terjadi sebenarnya. Tapi ada orang yang hidupnya ngelihat jin terus. Bagaimana dengan orang ini? Wallahualam, ada sebagian mengatakan orang ini didampingin oleh jin. Orang itu didampingin oleh jin sehingga jin itu ingin dia melihat jin-jin yang ada. Nabi Sulaiman, Allah berikan kepadanya sebuah kemuliaan. Di mana bangsa jin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Tunduk sebagai pasukan perang, sebagai pekerjanya Nabi Sulaiman. Jin itu takut ngelihat Nabi Sulaiman. Itu sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman di mana jin-jin itu tunduk. Jadi kalau bicara jin itu memang mereka ada, kita yakin dengan keberadaan mereka. Allah menyebutkan mereka ini adalah mungkin yang kalau orang-orang intelek itu menyebutnya alien ya. Makhluk asing gitu. Ya, kita nyebutnya jin. Emangnya jin ada di planet-planet? Ya ada di sana. Bukankah Allah menceritakan di dalam Al-Quran Karim tentang bangsa jin cerita sendiri. Bahwasanya wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuhuba. Kami lihat langit ini banyak penjaga-penjaganya. Jin itu dulu mencuri berita dari langit. Dia bisa bikin tangga itu, bukan tangga, mereka naik ya satu persatu sampai menuju ke langit sana. Dan Allah berikan kehebatan kepada jin. Seperti cerita Ifrit minal jin. Bagaimana mereka yang bagaimana dia menawarkan kepada Nabi Sulaiman untuk menghadirkan singgasana Balqis sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempatnya. Berarti dia mampu melakukan hal itu gitu. Baik, itu jin. Adapun bicara arwah gentayangan nggak ada. Jadi arwah itu nggak bisa gentayangan. Ada arwah yang memang diazab gitu loh. Tapi dia nggak bisa kembali ke dunia ini, nggak bisa. Arwah itu kepingin nambah sholat 2 rakaat nggak bisa. Ada yang kepingin balik ke dunia gitu ya, ke alam dunia ini.
Mungkin dia punya utang ya, dia kepingin ngomong sama keluarganya, ya aku punya utang ya ini dan itu, dia kepingin sodako, nggak bisa. Karena ada barzakh yang membatasi antara alam arwah dengan alam dunia. Alamnya udah berbeda gitu. Jadi kalau ada yang mungkin mengatakan ini ruhnya fulan, kemudian diajak ngobrol, ya seperti cerita Jai Langkung itu mungkin, nanti diajak ngomong, ternyata dia ngomong, dia sebutkan siapa namanya dia, dari mana ini dan itu bohong. Kenapa? Yang ngomong itu jin. Karena memang yang sudah meninggal dunia nggak bisa balik ke dunia. Makanya mereka ingin balik ke dunia. Minta umurnya itu ditambah sedikit. Nggak bisa. Memang ada keyakinan-keyakinan. Seperti orang Hindu atau Buddha yang mereka meyakini reinkarnasi ya. Jadi ruh itu nanti balik lagi ke dunia. Tapi dalam wujud yang berbeda. Kalau dia orang baik, dia akan jadi baik. Tapi kalau dia orang buruk, mungkin dia akan jadi binatang, nantinya jadi ini dan itu. Itu adalah keyakinan yang menyimpang dari kebenaran. Jadi kemudian kalau bicara kita takut ya. Kalau bicara takut dengan sesuatu yang memang dapat mengganggu kita, maka nggak masalah. Itu ketakutan yang normal sebenarnya. Takut sama ular, takut sama sapi besar yang dapat menyeruduk dia. Maka nggak ada masalah. Tapi ketakutan dengan sesuatu yang tidak ada, maka nggak boleh kita. Bagaimana dengan jin? Jin mungkin mengganggu. Iya, mungkin mengganggu dia itu. Makanya kita ketika ada perasaan seperti itu, hendaklah kita menguatkan diri kita dengan berlindung kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diselamatkan dari gangguan mereka. Makanya Allah sebutkan di surat Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin. Dulu ada sebagian manusia yang meminta perlindungan kepada jin. Fazaduhum rahaqa. Maka Allah bikin mereka tambah ketakutan. Artinya jin-jin itu membuat manusia ini semakin takut, semakin mengabdi kepada jin tersebut. Tapi kalau ketakutan kita diganggu sama jin itu membuat kita berlindung, meminta perlindungan kepada Allah dari mereka, nggak ada masalah seperti itu. Hadza wallahu a'lam. Barakallahu fikum ya Ustaz. Kemudian kami panggil Al-Ukh Halimah Rusadiah tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Nam tafadhali. Saya mau bertanya, bagaimana kalau ada orang yang sedang sakit dan sakitnya itu bertahun-tahun belum sembuh-sembuh, kemudian ada orang yang mengatakan seperti ini, sakitnya tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Apakah itu mendahului takdir atau bagaimana, Ustadz? Mohon penjelasannya. Yang kedua, Ustadz, apa bedanya tauhid dengan akidah? Jazakallah khair, Ustadz. Barakallahu fiikum. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara orang yang sakit bertahun-tahun kemudian tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Kalau yang dia bicarakan itu memang secara medis, mungkin saja nggak ada masalah. Dia mengatakan kayaknya penyakitnya ini udah sulit ya disembuhkan, kayaknya nggak bisa sembuh kecuali Allah Azza wa Jalla menurunkan mukjizat. Karena kalau dokter seperti itu mengatakan tentang penyakit seseorang yang sudah parah dan bertahun-tahun, dia menyebutkan tentang ilmu dia. Ilmu dia. Maka nggak ada masalah. Ketika dia mengatakan ini penyakit ini belum ditemukan obatnya dan sepertinya nggak bakal sembuh sehingga akan minum obat selama-lamanya. Ini berdasarkan ilmu dia. Tapi kalau bicara ilmu Allah maka dia katakan nggak ada yang mustahil gitu loh. Jadi ini mungkin yang perlu ditekankan. Ketika orang berbicara tentang dirinya sesuai dengan ilmu yang dipelajari, sebagaimana kadang-kadang dokter mengatakan ini ya secara medis kayaknya udah nggak bisa disembuhkan lagi ya. Karena memang medis belum menemukan obatnya. Allah sudah turunkan obatnya. Makanya kadang-kala penyakit yang 20 tahun lalu belum ada obatnya, sekarang udah ketemu obatnya gitu. Sehingga pada waktu 20 tahun lalu dokter akan mengatakan
Sampai sekarang ya belum ada obatnya, kayaknya nggak bakal sembuh. Ini sesuai dengan ilmu dokter sekali lagi. Tapi kalau bicara ilmu Allah, maka nggak ada yang mustahil karena Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Hendaklah seorang ketika menyebutkan penyakit ini nggak bisa sembuh, itu menurut ilmu dia. Kemudian dia sebutkan kalau Allah berkehendak ya nggak ada yang nggak mungkin. Adapun bicara tauhid dengan akidah, kalau bicara akidah itu adalah sesuatu yang diikat menjadi sebuah keyakinan. Akidah seorang muslim itu maka akan bicara tentang arkanul iman, rukun iman. Rukun iman yang pertama adalah tauhid, yaitu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi nanti ada iman kepada malaikat, yang ini tidak masuk dalam masalah tauhid tadi. Karena tauhid kan bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah saja. Jadi tauhid itu bagian dari akidah seorang muslim. Tapi akidah seorang muslim itu tadi mencakup rukun iman yang di dalamnya ada tauhid. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Afwan Ustaz, ada pertanyaan yang terlewat terkait tentang jin ya. Nah. Yang benda-benda yang kuntilanak dan lain-lain. Apakah boleh diruqyah atau baca Al-Baqarah saja? Kemudian dan apakah maksud khodam atau jin khodam? Nah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Bicara tadi disebutkan bahwasanya apakah bisa ruh itu masuk ke benda-benda? Ingat, kalau ruh selesai sudah. Mereka nggak bisa balik ke dunia. Yang bisa masuk ke benda-benda, yang masuk ke rumah, nempatin rumahnya orang ya. Kadangkala ada cerita-cerita mobil hidup sendiri, kamar mandi kok ada yang mandi ya. Bergerak-gerak, benda gerak-gerak sendiri umpamanya. Nah, jin bisa melakukan itu gitu. Mereka bisa melakukan itu. Dan jin ini biasanya menempati rumah-rumah yang kosong. Dia menempati rumah tersebut. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran di rumah kita, membaca Al-Baqarah, untuk mengusir mereka. Agar mereka tidak menggangguin kita. Kemudian ada setan yang mengganggu kita. Yang kalau kita baca bismillah, setan nggak bisa masuk rumah kita. Kita makan baca bismillah, setan nggak bisa ikut makan bersama kita. Jadi diperintahkan hamba itu untuk membentengi dirinya dengan menyebut nama Allah Jalla Jalaluh. Adapun berkaitan dengan apa yang perlu kita lakukan, apakah dengan ruqyah atau baca Al-Baqarah, semuanya dilakukan. Kita ruqyah mandiri ketika rumah kita tahu kok kayaknya ada jinnya rumah kita ini Ustaz. Dari mana taunya? Kadangkala horden nutup sendiri. Ada. Karena jin itu memang ada gitu. Maka kita baca Al-Baqarah, kita baca zikir pagi dan petang. Adapun jin haddam. Jin itu ya mereka berinteraksi dengan manusia dengan saling memberikan manfaat. Jadi ada jin yang haddam itu artinya pembantu. Jadi jin yang menemani fulan, membantu fulan. Biasanya akan terjadi transaksi. Ada pertemanan antara jin dengan manusia yang berdasarkan ya hanya karena suka, karena senang ya. Ada pertemanan yang karena kepentingan. Jin itu akan membantu orang ini dengan catatan orang itu memenuhi persyaratan-persyaratan dia. Makanya kadangkala ada bersemedi di mana, ini melakukan ritual ini dan itu. Nanti jin mau jadi pembantunya dia. Karena orang ini biasanya melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Jin itu akan membantu dia. Tapi ada yang pertemanan dengan jin itu karena jin itu hanya suka aja gitu loh sama orang tersebut gitu. Jadi dia mungkin tinggal di sana. Ya jin ini juga ada yang muslim ya. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang munafik ya seperti manusia. Kondisinya seperti itu. Jadi jin haddam itu maksudnya jin pembantu. Orang itu punya haddam. Saya punya haddam artinya saya punya pembantu di rumah. Bisa jadi pembantu dia dari manusia, pembantu dia dari bangsa jin. Kita punya bodyguard yang jagain kita manusia kelihatan gitu.
Dan kita bayar sama mereka gitu loh. Bukan mereka jagain kita karena mereka suka. Kadang-kadang bayar. Bersama jin pun seperti itu. Ada orang yang bodyguardnya itu jin. Dia bayar sama jin. Ada transaksi. Atau boleh jadi ada jin yang memang mau nemenin aja gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum ya Ustaz. Kemudian kami panggil Ibu Sri, tafadholi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Ana izin bertanya Ustadz. Naam. Di rumah Ana ini kan banyak foto-foto dan pajangan-pajangan yang waktu itu dipakai pada waktu perkawinan anaknya kami. Dan Ana pernah bilang sama suami agar foto-foto dan pajangan itu diturunkan ataupun diberikan kepada orang lain. Apakah itu termasuk syirik atau tidak Ustadz? Karena saya takut kalau misalnya ibadah kita ini nggak diterima. Gitu. Pajangan-pajangan apa itu Ibu? Foto Ustadz, jadi foto-foto keluarga gitu. Kemudian ada patung juga yang sepasang yang untuk waktu itu di pelaminan. Gitu. Naam. Iya, barakallahu fiik. Ya hibati fillah. Kita tahu bahwasanya malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada kalbun wasura. Ada anjing dan ada gambar. Malaikat nggak masuk, itu malaikat rahmat ya. Kalau bicara foto, boleh jadi malaikat nggak masuk juga. Boleh jadi kalau bicara foto, selama foto itu secara agama boleh umpamanya. Artinya gambarnya itu gambar yang diperbolehkan. Ini jadi perselisihan di antara para ulama. Sebagian membolehkan, sebagian tidak. Tapi keluar dari khilaf itu, maka hendaklah jangan ada yang dipajang. Diturunkanlah foto-foto tersebut. Kemudian kalau bicara ada patung, maka harus ditiadakan patung tersebut. Baik bentuk patung itu dari kayu, dari besi, atau dari semen ya. Apabila patung itu patung yang bernyawa, maka hendaklah dihancurkan sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, ba'athani Rasulullah SAW, aku diutus oleh Nabi SAW untuk tidak meninggalkan patung illa tomasta, kecuali dihancurkan, khususnya yang bagian kepalanya, dan tidak melihat kuburan yang ditinggikan kecuali disamaratakan dengan yang lainnya. Hada wallahu a'lam bishawab. Baik, kayaknya kita ke pertanyaan terakhir ini, Ogi. Tafadhol. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah termasuk kesyirikan ketika kita menunda-nunda waktu sholat sekitar 10-15 menit untuk mengerjakan pekerjaan kita? Jazakallahu khair. Subhanallah. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara kesyirikan, syirik itu adalah memberikan hak khusus buat Allah kepada selain Allah. Menjadikan hak yang khusus milik Allah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Seperti berdoa, ini khusus kepada Allah kita berdoa memohon. Tahu-tahu kita berikan kepada orang lain. Menyembelih, itu khusus buat Allah kita menyembelih dengan nama Allah. Kita pakai nama selain Allah Azza wa Jalla, atau kita sesajikan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Adapun bicara menunda waktu sholat, jadi perlu diketahui juga waktu sholat ini ada yang panjang, ada yang luas, ada yang sempit. Jadi waktu yang sempit itu seperti maghrib. Karena bentar lagi masuk isya. Isya panjang sampai tengah malam. Subuh mungkin agak panjang ya, sampai matahari terbit. Sedangkan zuhur, Masya Allah, sampai masuk waktu asar. Baik, kalau sekedar menunda dikatakan tadi 15 menit, 10 menit, atau 20 menit. Insya Allah nggak ada masalah selama masih tepat waktu dan alasan penundaannya juga lumrah gitu loh. Jadi mau sholat zuhur, karena di kantor ini Ustaz, kita habis jam istirahatnya jam 12.
Padahal jam zuhur itu 11:30 umpamanya. Apakah boleh kita sholatnya jam 12? Nggak ada masalah. Atau sholatnya jam 12:30 nggak ada masalah. Cuma bagi yang para laki-laki tetap dilaksanakan berjamaah. Orang-orang yang bekerja umpamanya. Gimana Ustaz? Kita ini asar umpamanya di Jakarta itu asar jam 3:15. Sedangkan kita keluar itu 3:30 atau jam 4. Kita sholat asarnya jam 4 Ustaz. Ya sudah nggak apa-apa diumumkan sholat asarnya di masjid jam 4 setelah orang-orang keluar kerja umpamanya. Insya Allah nggak ada masalah karena memang waktu sholat itu termasuk waktu yang ada yang luas, ada yang sempit gitu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh. Yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Anda kembalikan ke moderator Ustaz Mayogi. Jazakumullah khair. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Ustaz Al-Mahbub Ad-Doktor Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan dan jawabannya telah dipaparkan pula, dan kepada tim SRB yang telah meluangkan waktunya untuk kita sehingga dapat kajian ini dapat berlangsung secara lancar. Walillahilhamd. Dan semoga kita berharap semoga ilmu yang Ustadz sampaikan pada pagi hari ini dapat kita renungkan, dapat kita amalkan, dan dapat menambah iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami mohon maaf pada semua partisipan Zoom yang tidak kami panggil namanya ketika raise hand atau tidak kami bacakan karena waktu yang sangat singkat dan jumlah dan pertanyaan yang masuk pada kami sangatlah banyak. Mungkin sekian kajian yang dapat disiarkan. Anda sebagai host undur diri. Barakallahu fikum ajmain. Wa jazakumullahu khairan. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.